Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya hujan kembali landa Bali, sejumlah titik air mulai naik. Tim SAR kembali evakuasi satu korban banjir. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Hujan kembali mengguyur sejumlah wilayah di Bali termasuk kota Denpasar. Senin 15 September pagi, hujan mulai mengguyur wilayah kota Denpasar sekitar pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah. Di sejumlah titik yang banjir 10 September lalu, air mulai menunjukkan kenaikan. Air mulai menunjukkan kenaikan di sejumlah titik banjir, diantaranya di Jalan Gajah Mada Denpasar, Jalan Topati Batu Bulan, dan Tukat Mati. Namun ketinggian air belum sampai mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas. Hingga sore hari, cuaca di Denpasar tampak mendung. Atas kondisi tersebut, BPBD Provinsi Bali menghimbau agar warga mewaspadai potensi bencana akibat hujan lebat seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Di samping juga menjaga lingkungan sekitar dengan membersihkan saluran air guna mengurangi resiko banjir. Kalaksa BPD Bali Igede Agung Teja Busanayatnya Senin mengimbau kepada masyarakat agar dapat segera menghubungi BPBD setempat untuk mendapatkan bantuan darurat bencana dan informasi lebih lanjut. Sementara itu BMKG Wilayah 3 Denpasar telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca di Bali. BMKG memprediksi hari Senin hujan terjadi disertai petir dan angin kencang dengan intensitas curah hujan sedang dan lebat. Bahkan dalam 2 jam ke depan cuaca ekstrim dari pukul 11.15 WITA terjadi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tim Liputan Bali TV. Hujan lebat kembali mengguyur Kota Denpasar pada Senin 15 September 2025. Hujan deras yang tidak berlangsung lama ini mengakibatkan genangan air di sejumlah ruas jalan. Curah hujan yang sangat tinggi pada Senin pagi ini memicu genangan air di beberapa ruas jalan di Denpasar seperti Jalan Sutomo dan Gajah Mada. Situasi ini sempat mengakibatkan kemacetan di kawasan tersebut. Belum sepekan pasca musibah banjir dahsyat, hujan deras pada Senin pagi membuat masyarakat khawatir akan terjadi banjir bandang seperti Rabu dini hari lalu. Sementara itu di Jalan Sulawesi yang sempat mengalami kerusakan bangunan terlihat petugas sedang membersihkan puing-puing reruntuhan. Andika, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster ikut ambil bagian membersihkan sampah pasca banjir di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbesari pada Minggu 14 September 2025 pagi. Kegiatan tersebut merupakan aksi solidaritas yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, swasta, pelajar, relawan, dan masyarakat umum. Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar Jaya Negara mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyisir bagian-bagian bangunan yang terdampak yang masih dipenuhi sampah dan lumpur pasca banjir. Ia juga terlihat membantu membersihkan sisa-sisa sampah dari kios-kios yang ada di basement Pasar Kumbasari dan Pasar Badung. Mobil-mobil pedagang yang terendam banjir juga tidak luput dari perhatiannya. Terdapat beberapa mobil masih terjebak di basement Pasar Badung, sementara beberapa lainnya terparkir di parkir atas pasar dalam keadaan ringsek penuh lumpur. Koster menginstruksikan agar mobil-mobil tersebut dapat segera diangkut, diderek sehingga tidak mengganggu proses pembersihan yang sedang dilaksanakan. Diperkirakan masih terdapat 210 ton sampah yang harus dibersihkan. Pasca banjir yang melanda Bali pada Rabu 10 September lalu, Gubernur Koster mengajak semua pihak, pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, relawan, dan seluruh elemen masyarakat agar bersatu membersihkan sampah pasca banjir.
Saat ini hal yang paling mendesak menurut Gubernur Koster adalah membersihkan puing-puing sampah, membantu korban terdampak dan juga memperbaiki infrastruktur yang rusak. Aksi solidaritas bersih sampah pasca banjir yang digelar di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbesari melibatkan berbagai unsur antara lain TNI Polri, perangkat daerah, pemerintah Provinsi Bali, Forkopimda Provinsi Bali, komunitas, akademisi BUMN, swasta, serta unsur masyarakat lainnya. Selain pembersihan sampah banjir, Menteri LH dan Gubernur Bali serta unsur terkait menyerahkan bantuan sembako dan perlengkapan sehari-hari kepada korban banjir di Pasar Badung. Bantuan dari Gubernur Koster tidak berhenti sampai di sana. Momen mengharukan terjadi saat Gubernur Bali Wayan Koster meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kelurahan Ubung, Denpasar, Minggu 14 September 2025. Saat itu Koster mendapati seorang bayi berusia 7 bulan yang harus bertahan di tempat pengungsian bersama orang tuanya. Koster prihatin karena bayi tersebut terlalu rentan jika terlalu lama tinggal di lokasi pengungsian yang serba terbatas. Gubernur Koster tidak menunda lagi dan langsung memberikan bantuan tunai kepada keluarga bayi tersebut untuk digunakan menyewa tempat tinggal sementara yang lebih aman dan nyaman. Tidak hanya itu, Gubernur Koster juga secara spontan membantu seluruh warga terdampak banjir di pengungsian. Nominalnya bervariasi 2 juta rupiah untuk yang belum berkeluarga, 4 juta rupiah bagi pasangan tanpa anak, dan 4,5 juta rupiah bagi keluarga dengan anak. Total bantuan yang disalurkan mencapai 45 juta rupiah. Tindakan spontan Gubernur Koster ini merupakan bukti nyata kepedulian pemimpin yang hadir langsung di tengah warganya pada saat dibutuhkan, terutama setelah terdampak bencana. Tim Liputan Bali TV. Tim SAR kembali evakuasi 1 korban banjir. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula. Nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawang. Mie jok, meja nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung Dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung Dara. Jangan sengkodak-kodak. Penumpang. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi Langgadenan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Korban banjir kembali ditemukan tim SAR. Jenazah korban ditemukan di Ubung Kaje, Denpasar.
Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu jenazah yang ditemukan di daerah Jalan Kertanegara, Cokro Aminoto, Banjar, Poh Gading 15 September 2025. Kecurigaan berawal saat warga mulai mencium bau tidak wajar. Setelah ditelusuri terlihat hanya sebagian kaki. Hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul kurang lebih 8.55 WITA. Tim SAR yang sedang melakukan pencarian di Ubung dan Pasar Kumbesari segera bergeser ke lokasi penemuan jenazah. Setibanya di sana, mereka segera mengevakuasi korban dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah menggunakan ambulans BPBD Provinsi Bali sekitar pukul 9.50 WITA. Kondisi jenazah sudah membusuk, tidak mengenakan baju dan berjenis kelamin laki-laki. Untuk pencarian hari ke-6 di Dam Ubung terhadap satu orang warga terseret air sungai di posisi di Ubung Kajo. Jadi memasuki hari ke-6 ini kami melaksanakan pencarian dari posisi dam. Nah, pada pukul 08.15 kami dapat info dari pihak aparat desa Ubung Kajo bahwa dari masyarakat menginformasikan dicurigai ada bau busuk di sekitaran gang Batu Medapit. Sudah dicek dengan dari pihak aparat desa di sungai di Gang Medapit itu ditemukan hanya ujung kaki, ada ujung kaki. Nah, setelah itu dari aparat desa menginformasikan ke kami Basarnas bahwa ditemukan dilihat itu ada kaki di tumpukan sampah. Nah, setelah kami dilaporkan, kami langsung menuju ke tempat yang dilaporkan dengan tim SAR gabungan. Nah, di sana memang betul ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat jelantungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Selanjutnya dievakuasi menuju ambulan dengan ambulan BPBD Provinsi Bali. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah. Raiswantara, Bali TV. Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Bali, termasuk Denpasar, mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas umum dan kerugian materi bagi warga terdampak banjir. Berikut kami tampilkan video suasana sebelum dan dampak pasca meluapnya sungai besar di bawah jembatan utara perumahan Grand Kori, Banjar Tegal Kangin, Ubung Kaje, Denpasar. Pemirsa, gambar yang Anda lihat ini berada di lokasi yang sama namun dengan waktu yang berbeda. Video ini diambil dari jembatan utara yang di atas sungai besar di Jalan Indrajaya, Ubung Kaje, Denpasar, tepatnya di perumahan Grand Kori, Banjar Tegal Kangin. Gambar yang sebelah kiri merupakan suasana yang diambil sebulan lalu tepatnya 15 Agustus 2025, 2 hari sebelum perayaan 17 Agustus. Sedangkan video di sisi kanan merupakan suasana Senin pagi atau 5 hari pasca bencana banjir besar yang terjadi pada 10 September lalu. Luapan sungai yang menghubungkan kawasan perumahan Grand Kori tidak hanya menenggelamkan puluhan rumah yang ada di bantaran sungai, tapi juga membawa material pepohonan yang tersangkut di pembatas jembatan dan bahkan hingga naik ke jalan. Selain timbunan batang pohon bambu dan pisang, luapan sungai juga menimbulkan kerusakan pada pembatas jembatan. Selain itu, besi penyangga pipa perusahaan air minum terlihat jatuh ke sungai. Sementara itu, pasca banjir, beberapa warga yang rumahnya sempat diterjang banjir Senin pagi masih melakukan bersih-bersih dan mencuci perabotan yang sempat terendam lumpur. Salah satu warga menuturkan banjir luapan sungai yang ada di depan rumahnya naik sekitar jam 3 pagi setinggi 1,5 meter. Merendam bagian lantai satu rumahnya. Selain perabotan yang ada di dalam rumah, 3 mobil yang ada di garase rumahnya juga ikut terendam dan kini sedang diperbaiki. Ketinggiannya di rumah Pak kemarin? Di rumah hampir 1 meter 20 cm lah, ya. Sampai 1,5 meter. Gitu. Oke, Pak, ada nggak istilahnya harta benda Bapak yang istilahnya tidak bisa diselamatkan atau? Ya mungkin laptop yang kayak gitu ya. Tapi kemarin sempat nyelamatin kunci mobil, terus BPKB sudah kita selamatkan. Ya. Sama mungkin HP yang kayak elektronik, TV gitu udah. Terus mobil di parkiran ini gimana Pak kemarin? Oh, tenggelam dia. Ya. Tiga-tiganya tenggelam. Tiga-tiganya tenggelam.
Dan sekarang udah di towing. Iya. Dan motor juga udah kena juga itu motor. Selain itu, perabotan rumah tangga dan barang-barang warga yang rusak akibat terendam banjir masih terlihat menumpuk di bibir jalan dan belum diangkut. Ari Wiratmaja, Bali TV. Hujan deras kembali mengguyur beberapa wilayah di Badung Senin pagi. Curah hujan cukup tinggi membuat sejumlah titik jalan dan pemukiman di Kerobokan dan Brawe kebanjiran, yang membuat aktivitas warga sempat terganggu. Belum sepekan pasca banjir terjadi beberapa kabupaten kota di Bali, kini hujan deras kembali mengguyur beberapa titik di Badung, seperti wilayah Kerobokan dan Canggu. Akibatnya lokasi tersebut kebanjiran seperti dipantau tim liputan dan video dari warga di medsos, terlihat di daerah Muding Kerobokan hujan dengan intensitas cukup tinggi mengakibatkan debit air di Tukat Mati mengalami kenaikan, sehingga air limpahan meluber ke jalan hingga ke pemukiman warga. Hujan deras terjadi membuat warga khawatir banjir kembali terjadi seperti Rabu 10 September lalu. Banjir juga terjadi di daerah wisata Brawe Canggu. Tampak ruas jalan tergenang air cukup tinggi hingga mobil minibus terlihat tenggelam setengahnya. BMKG Wilayah 3 Denpasar memprediksi Denpasar dan Badung dalam 3 hari ke depan berpotensi hujan deras dengan intensitas sedang dan tinggi. Warga diimbau tetap waspada dan berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di daerah aliran sungai dan kawasan rendah yang rawan tergenang air. Winata, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi ICMI Bali, gelar sarasehan dan lomba busana muslimah lestarikan kain tenun tradisional. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Rukuniki kemarjang disambun sampai ke alit ekili. Metapa kalau ke bos, mepandes utawi mesanggi, mesin tramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Ya, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja untuk membahas penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di ruang Madya Gosana Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Penyerapan aspirasi sebagai bagian untuk menyempurnakan Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat Pansus DPRD Badung dipimpin langsung Ketua Pansus Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Iputu dan di Astrawijaya. Wakil Ketua IGD Suraharja, Sekretaris Imade Raiwirata dan anggota Pansus yakni Iwayan Puspanegara, Iwayan Sugitra Putra, Inyoman Dirgayusa, Iputu Parwata dan Iputu Sika Adiputra.
Putu Dendi Astrawijaya mengatakan Ranperda tentang fasilitasi hak kekayaan intelektual akan memberikan proteksi kepada masyarakat atas ide-ide, gagasan, daya, cipta, rasa, dan karsa. Ranperda nantinya juga memberikan proteksi terhadap kreativitas dan hak atas kekayaan intelektual masyarakat. Untuk itu, hak kekayaan intelektual harus diperkuat dalam bentuk regulasi di daerah, lantaran selama ini masyarakat terkadang masih bingung untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu ada dua jenis, yakni ada berupa merek dan daya cipta. Lahirnya Perda tentang fasilitas kekayaan intelektual bakal jauh memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang utuh kepada masyarakat. Dendi Astrawijaya menambahkan penyerapan aspirasi ini sebagai bagian menyempurnakan Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual sebelum menjadi sebuah peraturan daerah. Ranperda inisiatif DPRD untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk pengurusan atau permohonan HKI, hak kekayaan intelektual. Itu lewat mungkin berita OPD yang akan menjadi legal standing. Kami harapkan masyarakat di Kabupaten Badung yang berkecimpung di dalam UMKM, seni dan budaya yang mempunyai hak cipta agar mungkin segera bisa mendaftarkan karyanya, agar bisa hak paten terutama dari segi merek atau lain sebagainya karya-karya bisa dipatenkan, agar menciptakan mungkin harapan kami ke depan di Kabupaten Badung pegiat UMKM itu menjadi lebih meningkat. Kabupaten Badung memiliki banyak potensi karya seni dan budaya yang sangat tinggi. Namun karya seni sebagai kekayaan intelektual banyak tereksploitasi tanpa adanya perlindungan hukum. Ancaman pembajakan atas kekayaan intelektual sangat rentan terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM saat ini. Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut untuk mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi kekayaan intelektual bagi masyarakat daerah. Rapat Pansus DPRD Badung menghadirkan tim penyusun naskah akademik dari Universitas Ngurah Rai, serta dihadiri dari HIPMI Badung, Kadin Badung, sejumlah OPD terkait, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, dan tim ahli DPRD Kabupaten Badung, serta Lurah, Perbekel, Camat se-Kabupaten Badung. Yana, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna keempat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya. Agenda rapat adalah tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Tanggapan Dewan tentang pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan layanan angkutan khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali. Dibacakan Nyoman Suyasa ST dikatakan, metode Provinsi Bali tentang layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali dibuat menjadi produk hukum daerah bantuan untuk antara lain menciptakan ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan layanan akuntansi online dan pelaku usaha lokal, meningkatkan profesionalitas pelayanan transportasi pariwisata, dan mewujudkan sistem transportasi yang negatif tersebut menjadi produk kebudayaan berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang responsif, progresif, antisipatif, transformatif, inovatif, dan individu. Dalam kebijakan akuntan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali, dalam konteks ini merupakan suatu upaya mewujudkan tata kelola layanan transportasi online nyaman dan berkelanjutan, hari ini sejalan dengan tuntutan para driver warga masyarakat Bali agar dapat memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha lokal diri dan adil dalam jasa layanan angkutan sewa khusus aplikasi untuk pariwisata di Provinsi Bali yang dilipat dari ketentuan peraturan tahun penyelenggaraan akuntan sewa khusus rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus aplikasi di Provinsi Bali.
Dikatakan Dewan setuju dengan penertiban kendaraan plat nomor luar Bali, belum ada standarisasi layanan khusus dengan menertibkan dan izin yang berlaku. Sementara Nimade Sumiati mengatakan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, akses keterbukaan informasi publik Bali sebagai pusat pariwisata internasional informasi cepat sangat dibutuhkan. Dewan menyambut baik dan apresiasi tentang informasi publik terhadap aspek legal drafting mesti mendapat perhatian. Memberi masukan penguatan keterbukaan informasi publik, pentingnya mekanisme evaluasi pelaporan dan pengawasan yang jelas, Raperda ini dapat menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi publik cepat, tepat, valid. Usai sidang paripurna ditanya terkait antisipasi banjir yang dikhawatirkan kembali terjadi, Wagub Bali Giri Praste mengatakan akan berusaha mengerem alih fungsi lahan pertanian produktif dan menggiatkan upaya pembersihan dan gotong royong di daerah aliran sungai terutama di Denpasar, Badung, serta Gianyar. Jadi itu antisipasi ke depannya seperti apa, Pak? Yang pertama, kita antisipasi jangan sampai terjadi pengalihan fungsi lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi lahan itu adalah lahan sawah dilindungi dan tidak boleh dilakukan konversi. Yang kedua, kita wajib seluruh das daerah aliran sungai, contoh misalkan Kabupaten Gianyar sama Kabupaten Badung dengan Sungai Ayu, nanti akan sama-sama menggerakkan kekuatan yang dimandu oleh provinsi. Posisi baratnya itu adalah Badung, sisi timur itu adalah Gianyar. Ini kita akan melakukan penertiban yang kuat, termasuk penghijauan. Agus Sudiatmike, Bali TV. Donatur di Denpasar berikan bantuan untuk korban banjir. Kami segera kembali dengan informasinya. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke saringan bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan hanya untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya,
kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumai Eco ini yang satu batang ini itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumai Eco-nya. Berapa tadi? Berapa bar ya? 2 ini bar 2. ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumai Eco. Pemirsa, bantuan terus mengalir dari para donatur pasca musibah banjir beberapa waktu lalu. Seperti halnya donatur dari Denpasar yang memberikan bantuan di 3 titik seperti Jalan Pekambingan, Pulau Biak, dan Jalan Ahmad Yani Denpasar. Pasca musibah banjir dahsyat yang menerjang kota Denpasar dan sekitar pada Rabu 10 September 2025 lalu, sejumlah bantuan berdatangan untuk meringankan beban dari para korban banjir. Para relawan melakukan aksi sosialnya dengan memberikan bantuan berupa sembako, obat-obatan, selimut, pakaian dalam, dan lain-lain. Menurut koordinator relawan, pihaknya bersama relawan lainnya akan memberikan bantuan di 3 titik, yaitu Jalan Pekambingan, Jalan Pulau Biak, dan Jalan Ahmad Yani Denpasar. Pihaknya berharap bantuan ini dapat membantu dan menghibur para korban atas trauma musibah ini. Jadi kita bergabung dari komunitas Singaraja itu lebih banyak dia memberi obat-obatan, selimut, terus sabun, sampo, alat-alat mandi beserta pakaian dalam. Jadi sekarang kita ini sementara masih ada di Jalan Pekambingan untuk pemberian bantuan tahap awal. Nanti yang kedua nanti kita di Pulau Biak dan selanjutnya Bangkal Ayam. Ya, semoga bermanfaat, sangat membantu buat saudara-saudara kita yang kena bencana ini. Semoga bisalah kita bisa menghibur juga atas trauma yang diderita pada korban-korban bencana ini. Andika, Bali TV. Selain curah hujan tinggi, masifnya alih fungsi lahan dan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS juga menjadi penyebab bencana banjir yang menimpa Bali. Untuk itu pemerintah diharapkan semakin serius menangani kerusakan DAS. Masyarakat juga diminta aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Selain curah hujan tinggi, persoalan banjir tidak bisa terlepas dari kerusakan daerah aliran sungai atau DAS, semerautnya tata ruang, dan masifnya alih fungsi lahan. Untuk itu, Tokoh Puri Anak Agung Ngurah Putra Dharma Nuraga mengingatkan pemerintah agar secara tegas menerapkan aturan tata ruang serta menekan alih fungsi lahan. Selain itu, pemerintah harus secara aktif turun ke masyarakat, memantau keberadaan aliran sungai, melakukan pengelolaan dan penataan kawasan DAS, hingga membina masyarakat agar menjaga tatanan perairan di Bali, yakni menjaga keberadaan subak. Selain pemerintah, peran masyarakat dalam menjaga kawasan DAS sangat diperlukan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai, sehingga aliran air dari hulu ke hilir tidak terjadi penyumbatan akibat tumpukan sampah. Kita terkait juga dengan musibah terjadinya banjir di seluruh Bali, kami selaku pengurus sangat prihatin. Nah, perlu para pejabat kita, tokoh-tokoh kita melihat tata ruang daripada Bali ini. Bali kecil, kita harus melihat bagaimana membina masyarakat ini supaya melihat tatanan pengairan ini. Di Bali terkena dengan subaknya, kan ikuti itu bagaimana kita mengatur air ini dari hulu sampai ke hilir kita lancar. Jangan sekarang sampah melulu, dibikin dam-damnya penuh dengan sampah. Inilah salah satu menyebabkan kebanjiran kita, karena pengelolaan yang tidak benar.
Pihaknya menekankan aliran sungai seharusnya bersih dari sampah. Tidak seperti yang terjadi saat ini, aliran sungai justru menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan kotoran yang berakibat fatal ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sukma, Bali TV. Upacara ngaben telah berabad-abad menjadi inti dari perjalanan spiritual masyarakat di Bali. Namun di tengah perkembangan zaman, masyarakat kini memilih opsi modern yang tidak mengurangi kehikmatan ritual ini, yaitu penggunaan krematorium. Prosesi upacara ngaben memakan waktu dan membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Namun bagi sebagian keluarga yang tinggal di perkotaan atau memiliki lahan terbatas, krematorium menjadi solusi praktis dan efisien tanpa meninggalkan esensi ngaben, seperti halnya di krematorium Setra Segara Kerti, Desa Adat Pekutatan. Menurut Jero Mangkudwi, krematorium yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Bali ini bertujuan untuk memudahkan serta lebih efisien bagi umat dalam melakukan upacara ngaben. Biayanya menyesuaikan tingkat penggunaan upakara dari Niste, Madya, dan Utama. Krematorium ini berdiri sudah 32 bulan dengan jumlah pemilik atau sawo sekitar udah 560-an pemilik. Ini krematorium adalah bantuan provinsi. Yang jelas mungkin Provinsi Bali ingin membantu umat biar lebih bisa efisien dalam melakukan upacara, tapi tidak meninggalkan adat dan budaya yang ada. Karena di sini pakem kita tetap memakai restu adat, tetap memakai pendewasaan adat, dan memakai upakara sesuai dengan desa maupun cara yang ada. Melihat situasi keadaan krematorium saat ini memang sangat bisa membantu situasi di masyarakat. Di satu sisi memang harga dari pengabenan atau upakara yang kita bangun di sini jauh memang bisa lebih murah, dan untuk mengefisienkan waktu, karena dari ngaben sampai melinggih sampai mengukur melanus tiko sudah bisa selesai dalam waktu 1 hari. Harapan tiang adanya krematorium Setra Segara Kerti Desa Pekutatan ini bisa membuka napi dadosna wawasan pemilik atau kramo Bali bahwa krematorium itu tidak mengikis budaya yang kita lakukan di sini. Mungkin krematorium yang lain mungkin kita tidak tahu secara pasti gimana. Yang jelas untuk kita yang ada di Pekutatan ini, untuk pendewasan, untuk Banten, untuk pemargi, memang kita tetap berpegangan pada desa mawacara, berpegangan pada adat dan budaya kita Resto Bali. Penggunaan krematorium memang mengubah cara ngaben secara fisik, tetapi tidak secara spiritual. Krematorium bukan hanya opsi yang praktis, tetapi juga bukti bahwa adat dan tradisi Bali mampu beradaptasi dengan perubahan, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai luhurnya. Ngaben tetap menjadi jembatan antara dunia fana dan keabadian, kini dengan pilihan yang lebih fleksibel. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan Eko Patrio datangi Polda Metro Jaya usai penjarahan rumahnya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, Dok. Woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawang. Mie jok, meja nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori.
Jalan San Kasih Indonesia. Nyak gaji lo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jangan sing kodak-kodak. Jaga bayi jaga hatu ini, mangga entek, starte aja, mok sata, jaga kita, jaga Bali Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan Eko Patrio, komedian sekaligus anggota DPR RI nonaktif, mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pasca kejadian penjarahan rumahnya saat demo akhir Agustus lalu. Kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk meminta penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya. Untuk pertama kalinya, komedian sekaligus anggota DPR RI nonaktif Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio muncul ke publik setelah rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi sasaran penjarahan saat terjadi gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Eko mendatangi di Reskrim Polda Metro Jaya pada Jumat malam 12 September 2025, didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya di Polda Metro adalah untuk meminta penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya. Eko mengatakan salah satu pria terduga pelaku penjarahan rumahnya yang bernama Rian bukanlah pelaku penjarahan. Eko menyebut Rian yang saat kejadian ikut masuk ke dalam rumahnya bukan berniat untuk ikut menjarah, melainkan untuk mengambil kucing peliharaan Eko dan menyelamatkan dari para penjarah. Rian juga berencana akan mengembalikan kucing tersebut, namun sebelum dikembalikan, polisi telah menangkapnya terlebih dahulu. Saya tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Diketahui polisi telah mengamankan 7 orang pelaku penjarahan rumah Eko Patrio. Namun dari ke-7 pelaku yang diamankan, Eko Patrio hanya meminta penangguhan salah satu terduga pelaku, yakni Rian. Selebihnya ia menyerahkan sepenuhnya penanganannya kepada pihak kepolisian. Sebelumnya kediaman Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi sasaran penjarahan sekelompok massa saat terjadi gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Segenap isi rumah termasuk barang berharga pun ikut dibawa penjara.
Juli Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan. Seluruh elemen masyarakat di Bali turun tangan untuk melakukan pembersihan sampah pasca banjir 10 September 2025 lalu. Selain upaya secara berkala, upaya secara niskala juga dilakukan. Salah satunya berupa upacara yang disebut Aswameda Yatnya yang digelar di Pura Gua Lawah Kelungkung pada Redite Wage Wukulandep. Aswameda Yatnya diyakini sebagai penebusan kosmis untuk dunia. Aswameda Yatnya adalah yatnya agung yang bertujuan menyucikan dunia dari segala kekotoran, dosa, penyakit, bencana hingga gangguan gaib. Intinya adalah homa atau api suci sebagai stana sang yang Agni yang membakar semua kekotoran. Aswameda Yatnya berasal dari kata aswa atau kuda dan meda yang artinya pengorbanan yang pada awalnya berarti upacara suci dalam simbol pelepasan atau pengorbanan seekor kuda. Namun dalam perkembangan di Bali, makna simbolisnya lebih ditekankan pada pembebasan atau pelepasan makhluk hidup sebagai bentuk yatnya persembahan suci. Sebagai ganti kuda, upacara Aswameda Yatnya ini diganti dengan melepaskan berbagai jenis binatang seperti ayam, burung, penyu, bebek, dan itik atau nangging, sesuai kemampuan dan konteks budaya setempat. Upacara ini merupakan simbol pembebasan jiwa, melepaskan hewan berarti melatih manusia untuk melepaskan keterikatan, ego, dan sifat keduniawian. Selain itu, makna upacara melatih welas asih menumbuhkan kasih sayang terhadap semua makhluk sarwa buta hita. Aswameda Yatnya juga merupakan wujud harmonisasi dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem dengan tidak hanya mengambil, tetapi juga memberi dan melestarikan. Terakhir, upacara ini adalah penyucian diri, pelepasan hewan melambangkan pembersihan pikiran dan karma buruk agar tercapai kebebasan atau moksa. Dengan demikian, Aswameda Yatnya di Bali tidak lagi identik dengan pengorbanan kuda, melainkan upacara simbolis pembebasan makhluk hidup demi kesejahteraan bersama dan keharmonisan semesta. Kalatatwa mengaitkannya dengan situasi negara tanpa raja atau pemimpin wafat. Aswameda dipandang sebagai pemulih dunia dan penghubung kembali dengan Sang Hyang Saraswati serta Caturweda sebagai jiwa jagat. Semua yatnya tidak akan berhasil tanpa Sang Hyang Weda Carana. Weda adalah sumber, tujuan sekaligus saksi dari segala yatnya. Sabta yatnya adalah wujud nyata dharma dalam kehidupan. Ia mengajarkan bahwa yatnya bukan sekedar ritual, melainkan etika, kosmis, spiritual ekologi, dan filsafat kesadaran yang menjaga keseimbangan antara waktu atau kala dan kebenaran atau tatwa. Sabtayatnya dalam Kalatatwa memberi pesan hidup adalah persembahan. Setiap tarikan nafas, kerja, dan doa sejatinya adalah yatnya. Manusia menjaga alam, menghormati guru, leluhur, dan dewa demi kesucian dunia. Maka Kalatatwa tidak hanya berbicara tentang ritual, melainkan filsafat hidup, yakni menghormati waktu sebagai energi kosmis, menjalankan kebenaran sebagai inti kehidupan, dan menyatukan buana alit dan buana agung dalam harmoni abadi, sebagaimana ditegaskan yatnya Bawati Paramadharma, yang bermakna yatnya adalah dharma tertinggi. Upacara ini turut dihadiri oleh pejabat pariwisata India, didampingi kedutaan dan konsulat jenderal yang ada di Bali. Dalam kesempatan tersebut terungkap India menyediakan lahan di Kuruksetra, India untuk membangun pura atau Padmasana bagi umat Hindu Indonesia. Tim Liputan Bali TV. Ya, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Menyekapun Genepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.